Sekarang ini lagi banyak orang ngebahas tentang Pentakosta ketiga. Ya. Ribut itu di media sosial. Saat kelompok yang pertama bilang nggak ada dasar Alkitabnya. Kalau ada Pentakosta ketiga, nanti ada yang keempat, kelima, keenam, dan ayatnya di mana? Mereka minta itu. Nah, kelompok yang lain berkata bahwa kita memang sedang menanti-nantikan apa yang sedang kita doakan selama ini. Pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Yesus datang, terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang. Nah, ini sebenarnya ada dasarnya nggak sih soal Pentakosta ketiga ini? Oke, kita lihat dari sosiologis dulu, baru nanti kita lihat ke Alkitabnya ya. Yang sosiologis begini, satu movement biasanya dia tidak memberi nama kepada dirinya sendiri, tapi dia diberi nama oleh gerakan yang berikutnya. Misalnya contoh Angkatan 45. Pada waktu kejadian itu sedang terjadi, mereka nggak menyebut diri mereka Angkatan 45. Tapi sejarawan kemudian men-capture peristiwa itu, oh ini dilakukan oleh mereka-mereka yang dewasa pada kurang lebih tahun 1945, terlibat dalam kemerdekaan. Mereka diberikan label itu. Demikian juga dengan sebagai contoh Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ini begini. Perang Dunia Pertama kan 1914 sampai 1918 kan, kurang lebih ya di situ ya. Habis itu masih ada perang-perang kecil, revolusi Rusia, perang kemerdekaan Turki, perang macam-macam. So jadi Perang Dunia Pertama tidak disebut Perang Dunia Pertama pada waktu itu. It's called the Great War. Ketika tahun 1939 waktu Hitler menyerang Poland dan kemudian Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang kepada Jerman dan kemudian terjadi perang lagi, terus kemudian Amerika ngikut. Kemudian Italia ngikut, nah itu baru setelah itu orang bilang Second World War. Kenapa ini disebut Second World War? Because there is a First World War yang jadi presiden. Oke, so demikian juga dengan gerakan Pentakosta. Gitu. Kita tahu Alkitab mencatat terjadi gerakan Pentakosta bukan gerakan, peristiwa Pentakosta di loteng atas. Upper room, dan itulah yang memberdayakan gereja. Gitu. Itu yang memberdayakan gereja. Hasil dari peristiwa upper room itu apa? Di dalam, ya hitung sampai pertobatan, tanda kutip, pertobatan Kaisar Konstantin lah ya, kira-kira ya, 313 dan sampai dia mengeluarkan edik toleransi dulu, kemudian edik Milan belakangan. Edik sampai ketika dia menyetop persecution terhadap gereja Tuhan. Oke, itu 300 tahun. Dan dia ngelihat dalam waktu 300 tahun kekristenan itu udah menjadi majority di dalam Roman Empire yang merupakan gabungan dari seluruh Western world lah. Jadi Roman Empire tahu dong ya, mulai dari Afrika Utara sini sampai ke perbatasan Iran, sampai ke Denmark di utara gitu, the whole Western world. Mereka lihat dari selesai abad pertama itu 70% dari pusat-pusat perkotaan. Itu jadi Kristen. Kota-kota gede itu ya dibilang jadi Kristen 100% juga enggak ya, tapi pengaruh kekristenan itu udah gede sekali gitu. Sehingga mereka merasa, waduh, kita lah malah lama-lama yang jadi minoritas nih, yang pagan, yang masih nyembah berhala nih. Makin lama pengaruh kekristenan menjadi semakin besar. So, itu besar karena peristiwa pertama. Benar. Pencurahan Roh Kudus pertama. Roh Kudus ini dengan luar biasa. Orang masih tumpangkan tangan dan orang sakit sembuh, mujizat masih terjadi. Saya ambil contoh ya. Ketika Santo Agustinus menulis Città Dei, The City of God, itu abad ke-4 awal. Dia sudah nulis begini, kok kayaknya mujizat di zaman kita agak jarang ya. Itu abad ke-4? Agak jarang ya, dibandingkan dengan zaman Rasul-Rasul. Mungkin gara-gara tingkat penganiayaannya agak sedikit berkurang dibanding dengan waktu itu ketika gereja mulai nyaman. Nah, ya kita waktu nggak banyak ya, tapi kita skip forward selama mulai dari abad ke-3 tadi abad ke-4 lah itu sampai ke akhir abad ke-19. Gereja Tuhan ada kemajuan nggak di dalam menggenapi amanat agung? Ya, the Western world sudah dimenangkan. Tapi how about the rest of the world? Kan bukan cuma the Western world kan. Dan itu pergerakan agak stuck ya? Agak stuck ya. Kita lihat Protestan dan Katolik nginjil sama-sama, tapi di tengah-tengah nginjil mereka berkelahi juga. Pada waktu saya kecil, saya baca novel dan saya nonton film, seri TV yang namanya Shogun. Mungkin Petrus pernah baca Shogun. Ya, ditulis oleh James Cleveland. Itu bicara mengenai
kekristenan masuk ke Jepang, Protestan masuk di bawah Belanda, tapi Katolik juga masuk di bawah Portugis, dan itu Protestan sama Katolik berkelahi itu di depan shogun Jepang. Itu kan agak jelek. So jadi kita ngelihat kesaksian gereja Tuhan, ya saya nggak mau kurang ajar lah sama leluhur, tapi they have done their best, although it is imperfect. Kesaksian gereja. Makanya saya kadang-kadang kalau ngelihat komen-komen di dalam sejarah Indonesia, agama penjajah lah. Ya, mereka nggak ngerti satu pengertian akan sejarah yang sangat simplistik. Tapi mulai abad ke-20 ketika pencurahan Roh Kudus terjadi lagi di Azusa Street, di situlah gereja Tuhan itu benar-benar terpisah dari apa yang kita sebutnya kalau kita ngelihat di buku-buku sejarah itu yang terutama dari mereka-mereka yang anti-Kristen ya, 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold-nya juga nggak ada, bukan dibiayai sama negara. Glory-nya apaan? Orang kita jadi misionaris mati di pedalaman gitu. Cuman Gospel-nya doang benar-benar di situ yang benar-benar maju. Kadang-kadang ini yang namanya battle of history ya. Orang sembarangan main nulis sejarah gitu dengan agenda-agenda yang lain. Tapi kita bisa bilang bahwa sebelum abad ke-19 terakhir dan ke abad ke-20, there is no such thing as a global church. Kekristenan masih kebanyakan kepala bule semua. Tapi sekarang, Petrus, every Sunday, kalau kita lihat ibadah, di mana-mana gereja, di mana-mana, banyakkan kepala bule apa kepala hitam? Kepala hitam. As a result of what? Ini dari Gordon Conwell Theological Seminary. Survei mereka bilang. Jadi itu dampak dari peristiwa Azusa Street. Dari Azusa Street. Nah, sama seperti ada perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, kira-kira begitu. Nah, ini termasuk dari eskatologi dan epistemologi orang Pentakosta. Karena gerakan Pentakosta mewarisi pengertian Wesleyan holiness, bahwa Tuhan Yesus sudah datang, dia menebus kita, dia sudah menyelesaikan, kemudian dia mengutus Roh Kudusnya untuk meneruskan pekerjaannya, nanti dia akan datang lagi. Nah, doktrin mengenai akhir zaman ini gimana? Apakah kekristenan ini, apakah gereja Tuhan percaya satu hari Yesus akan datang? Ketika Injil sudah diberitakan. Atau kita amilenial, ini sebetulnya sudah zaman gereja. Terjadi peperangan, kadang-kadang gereja kalah, kadang-kadang kejahatan menang, kadang-kadang gitu. Nanti pokoknya ujung-ujungnya nanti Tuhan Yesus datanglah, kapan itu terserah gitu. Nah, cuman sekarang, kalau itu yang sudah amilenial, kita rasa agak susah ya. Buat apa kita mengharapkan sesuatu yang belum tentu jelas. Tapi kalau di dalam pengertian Wesleyan holiness kita percaya doktrin mengenai akhir zaman. Kalau ada Pentakosta ketiga, kenapa nggak ada 4, kenapa nggak ada ke-5, kenapa nggak ada ke-6? Itu berhubungan dengan pandangan Anda mengenai akhir zaman. Kalau Anda berkata bahwa manusialah merupakan pusat daripada sejarah ini, maka saya percaya ada Pentakosta yang 347. Apa? Karena sejarah manusia nggak selesai-selesai, manusia akan mengkoloni planet Mars dan yang lain-lain. Tapi kalau kita percaya bahwa sejarah ini akan segera diselesaikan dan ditutup, Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan sendiri yang tutup. Waktunya nggak akan lama-lama lagi, Petrus. Ini akan jadi yang terakhir. Ini yang diyakini oleh kita kalangan Pentakosta. Itu tergantung dari bagaimana pandangan Anda tentang eskatologi. Gitu, hari Tuhan atau hari manusia? Who is the center and who is the motor of history? Kalau yang nggak percaya kiamat, maka ya jangan pakai kiamat lah, itu bukan bahasa Kristen ya. Yang tidak percaya second coming, kedatangan kedua dan hari kehidupan manusia masih berlanjut. Betul. Berarti Pentakosta keempat masih bisa. Sampai ke 475 juga silakan. Jadi istilahnya sebetulnya Pentakosta pertama sama kedua ini nggak ada ya. Yang pertama yang ada adalah gerakan pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau Pentakosta pertama kan ada pencurahan Roh Kudus di zaman Rasul. Tapi awalnya tidak disebut Pentakosta pertama kan? Iya, karena dia terjadi pada hari Pentakosta. Jadi sebetulnya gerakannya bukan Pentakosta. Pentakosta itu sebagai marker, sebagai tanda bahwa ini terjadi, sama seperti keselamatan. Itu terjadi pada waktu pencurahan darah Tuhan Yesus pada hari Paskah. Tapi kan kita nggak bilang kita memberitakan Paskah. Kita memberitakan gospel, kita memberitakan keselamatan. Demikian juga dengan Pentakosta, kejadiannya pada hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus. Nah, waktu ada peristiwa di Azusa Street, ini yang dianggap memiliki kemiripan terjadinya, dampaknya dan lain-lain, sehingga ini disebut oleh orang-orang sebagai Pentakosta kedua. Itu dasarnya.
Nah, Pentakosta ketiga yang sedang dibicarakan oleh banyak orang ini diyakini akan mempunyai kemiripan juga dengan peristiwa pertama dan kedua. Kalau gitu ada dong syaratnya. Kenapa bisa disebut sebagai Pentakosta? Nah, sebagai sejarawan Kristen ya, saya mengambil satu pandangan yang luar biasa. Gitu. Saya harus sadar mengenai keunikan identitas kita. Tapi saya juga nggak mau main politik identitas. Itu kalau politikus main politik identitas itu bahaya. Oke, jadi kita bisa jadi ada semacam ini nih, itu juga gara-gara perjuangan nenek moyang kita di gerakan-gerakan lalu. Betul. However, ada beberapa keunikan yang kita bisa ngelihat yang terjadi di dalam gerakan kita ini. Ya, yang merupakan keunikan. Kita bicara gerakan Pentakosta. Ya. Yang pertama, ialah gerakan Pentakosta itu harus merupakan sesuatu yang sifatnya masif dan multi etnis. Seperti yang kita lihat terjadi di Upper Room di Yerusalem. Yerusalem itu salah satu dari kota internasional yang ada di dalam Kekaisaran Romawi. Ya tentu Roma nomor satu, tapi Alexandria, kemudian Athena sendiri, kemudian kalau kita baca peta Kekaisaran Romawi ada beberapa yang kita sebut kota-kota apa namanya, kota-kota kelas dunia gitu. Yang zaman sekarang kita sebut world class cities lah. Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York gitu. So Jerusalem is one of them, one of kota-kota itu. Itu sebabnya kita lihat di situ ada banyak beberapa orang dari berbagai bangsa, Jews, orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang dari tersebar di mana-mana, bukan cuma orang Yahudi yang di Israel doang. Jadi orang Yahudi sama seperti kalau kita pergi ke Israel sekarang, kita ngelihat Yahudi sih sama-sama Yahudi, cuma ada yang Yahudi hitam, ada yang Yahudi bule, yang kayak Amerika, New York Jew. Karena mereka sebelumnya udah lama tersebar gitu ya, sama kayak kita orang Cina, Indonesia, Cina, Thailand, Cina, segala macam. So they come together. Dan juga ada orang dari bangsa lain yang non-Jews. Simon dari Kirene sebagai contoh. Simon dari Kirene most probably, saya boleh yakin 99,99% is black. Oh gitu dari Kirenaika. Dia orang hitam pertama kali yang jadi murid Tuhan Yesus. So, multi etnis. Sehingga apa? Waktu mereka menyembah Tuhan, tidak ada satu tata cara yang memimpin. Karena orang Yahudi yang di Palestina punya tata cara sendiri, orang Yahudi yang di perantauan, bahasanya juga udah beda. Some are Greek speaking Jew, orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Sedangkan mereka sini bahasa Arab dan ibadah bahasa Ibrani. Mereka multi etnis. Gitu ya, masif dan multi etnis. Kita lihat, tadi kita sempat berbicara mengenai sejarah gereja. Kita nggak bisa bicara mengenai global church sampai di akhir abad ke-19. Ketika dunia sudah mulai jadi satu, akibat penjelajahan lah kita sebut, Christopher Columbus lah apalah menemukan dunia ini jadi satu. Dan pemilihan kotanya, Los Angeles, ya, di West Coast of United States. Itu sama seperti kota-kota besar dunia lagi, kayak New York di East Coast, Los Angeles di West Coast. Waktu saya belajar sejarah mengenai Pentakosta ya, itu luar biasa loh. Ternyata di situ yang jadi mayoritas ternyata bukan orang kulit putih. Kalau kita lihat semua gerakan pemulihan Tuhan dari Martin Luther, Calvin, Wesley, kan orang kulit putih yang jadi pemimpinnya. Betul. Tapi kali ini Tuhan pilih bukan orang kulit putih. Dan saya ngelihat ya, blacks itu konstituensi terbesar, Hispanics dari zaman dulu tuh, udah dari 150 tahun lalu kalau kita pergi ke California Selatan ya gitu ya, banyak Hispanics lah gitu. Bukan cuma Meksiko lah, tapi dari seluruh benua Amerika Latin, Cubans, Mexicans. Yang ketiga yang membuat saya sedikit terharu is Chinese actually. Karena orang-orang dari Guangdong ya, dari provinsi Guangdong, mereka pergi ke San Francisco kan, Xiu Xinsan, ya, untuk nyari emas katanya. Padahal mereka kerja di railway untuk gali kereta itu. Itu tiga paling besar di Jama Roh Kudus. Nggak semuanya mungkin bisa bahasa Inggris dengan bagus, tapi mereka berbahasa roh dan mereka menyembah Tuhan. Ini yang peristiwa di Upper Room? Bukan. Itu yang di Upper Room juga boleh kita lihat orang Yahudi dari berbagai macam bangsa dan ada beberapa bangsa lain. Tadi kan sifatnya secara disebut sebagai Pentakosta, sifatnya masif dan multi etnis. Itu yang pertama. Di zaman Upper Room itu memenuhi. Di Azusa Street juga memenuhi. Itu syarat pertama kan. Nah, yang kedua harus berkontribusi langsung kepada penggenapan amanat agung.
Karena Tuhan Yesus bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk kita ngangetin bangku ini, tapi kita untuk memenangkan jiwa. Ya, penginjilan. Penginjilan. Nah, kalau kita lihat, sekali lagi, dengan segala hormat kepada gerakan-gerakan yang dibangkitkan Tuhan mulai dari Martin Luther. Tapi yang pertama-tama kita lihat mereka adalah gerakan koreksional terlebih dahulu. Gerakan koreksional. Pelurusan doktrin yang salah dibenarkan. Tapi mereka nggak berdampak langsung kepada penginjilan ke seluruh dunia. Di dalam hal ini saya lihat gereja Katolik jauh lebih cepat meresponi. Kalau kita lihat misi Katolik kontra reformasi, itu berlayar sampai ke menemukan benua baru, Brasil, kemudian di Asia mereka sampai ke mana? Ke Timor, ke Ambon, ke Filipina, Macau, mulai dari Goa, dari India. Kalau kita lihat perjalanannya Franciscus Xaverius, mereka lebih cepat di dalam meresponi. Tapi gereja Protestan kita telat, karena misi Protestan modern kan dimulai dari perjalanannya William Carey ke India, 1799. So, jadi dengan segala hormat, kita melihat bahwa mereka agak, kalau ngegas itu kurang kencang gitu responnya. Gitu. Tapi itu harus jadi syarat kedua bahwa penginjilan tentang Yesus harus tersebar. Ya. Nah, yang ketiga, penekanan terhadap glosolalia. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Karena inilah yang menyatukan fokus penyembahan itu. Di mana orang dari segala bangsa. Bukankah tujuan penginjilan kan segala bangsa? Betul. Dan kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan sometimes we are not sure. Either we are preaching the gospel or we are preaching our culture. Kita ini lagi memberitakan budaya atau lagi memberitakan Injil. Nah, itu kan kadang-kadang kesalahan misionaris zaman dulu juga begitu. Karena mereka suka lupa bahwa yang dicari orang bukan agama Kristen nomor satu, tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan penyembahan itu merupakan pintu gerbang ke arah. Ya, agama Kristen nomor dua lah. Ajaran, agama, didikan itu nomor dua. Pengalaman ini yang pertama kali. So, jadi ketika kami beberapa teman-teman yang ditugaskan untuk melihat hal ini, kami melihat bahwa tiga hal ini yang membedakan. Nah, sebentar. Jadi kalau bicara terjadi masif, multi etnis, lalu juga berdampak langsung penginjilan dengan amanat agung, dan yang ketiga tadi syaratnya tekanan kepada glosolalia. Tekanan kepada karena berbahasa roh. Di upper room itu terjadi. Dampaknya seberapa besar? Ya, itu tadi dari peristiwa Pentakosta. Yang itu tadi menyebar ke bangsa-bangsa lain. Dalam waktu 100 tahun, seluruh pusat-pusat kota-kota besar Kekaisaran Romawi terpengaruh oleh Injil. Nggak sampai 200 tahun kemudian, Kekaisaran Romawi menerima Injil. Jadi dampaknya kelihatan, luar biasa. Bisa dihitung. Nah, lalu yang kedua, Pentakosta kedua, Azusa Street, itu juga lebih besar lagi dampaknya. Sekarang kekristenan kurang lebih sepertiga dari penduduk dunia. Sepertiga penduduk dunia Kristen. 31%. Dan Gordon Conwell, Theological Seminary, men-tracing, mereka mencari jejak bahwa yang 31% itu 70% merupakan hasil dimenangkan abad ke-20. Saya mau tanya deh, misalnya sebagai contoh ya. Tuh, sebentar. Jadi sepertiga penduduk dunia itu Kristen, dari sepertiga itu 70%-nya dampak dari Azusa Street. Iya, abad ke-20, bukan hanya Azusa Street, gerakan Wales juga sebelumnya. Masuk semua di situ. Ya. Dan sebagai contoh saya tanya ya, Petrus orang Kristen kan ya? Papa orang Kristen kan ya? Betul. Engkau orang Kristen bukan? Bukan. Oke, berarti Petrus adalah orang Kristen generasi keberapa? Generasi kedua. Kedua, oke. Kalau saya boleh tanya di muka ini, kecuali mungkin orang Ambon, orang Batak, yang orang itu turun-temurun ya? Turun-temurun pun hanya paling bisa 4 atau 5 keturunan. Jadi dianya Kristen, papanya Kristen, engkongnya Kristen, ngapa orang Batak bilangnya apa? Engkong punya bapak itu apa? Engkong punya bapak. Nah ya bahasa Bataknya saya nggak tahu lah ya kira-kira. Tapi orang Batak pun tidak bisa bilang bahwa mereka 200 tahun jadi Kristen, nggak bisa. Iya. Mereka HKBP merayakan baru saja ulang tahun ke 150. So jadi kita lihat bahwa kekristenan global is a very recent phenomenon. Kekristenan global itu. Dan Pentakosta ketiga ini yang diyakini juga akan punya sifat yang sama. Terjadi yang masif, dampaknya besar. Ada penginjilan, amanat agung menyelesaikan amanat agung, dan yang ketiga glosolalia. Karena berbahasa roh. Di luar ini kita dari kalangan gereja Pentakosta tidak akan menyebut ini sebagai Pentakosta, peristiwa Pentakosta ya.
Ya, seperti saya bilang tadi ini soal penamaan ya. Iya. Gerakan 45 tidak sebut diri mereka gerakan 45, gerakan berikutnya yang menyebutnya mereka begitu. Soal penamaan, saya cuma ngasih dasar itu. Sama seperti Anda bisa sebut Perang Dunia Pertama karena ada Perang Dunia Kedua. Iya. Demikian juga kita bisa nyebut gerakan ini Pentakosta pertama, kedua, ketiga ketika framework sejarahnya sudah selesai. Iya, iya. Kita sejarahnya begini. Waktu zaman John Wesley bisa nggak orang menyelesaikan amanat agung? Waktu zaman Martin Luther bisa nggak orang menyelesaikan amanat agung? Saya rasa belum. Iya, karena Injil belum tersebar banyak. Belum tersebar seperti itu. Iya, iya. Nah berarti untuk gereja-gereja di luar gereja-gereja karismatik, mereka itu yang menjadi alasan kenapa mereka tidak setuju dengan Pentakosta ketiga ini ya. Benar nggak sih begitu? Saya bilang begini. Masalah penamaan ketiga, keempat itu segala macam itu second. Tapi Anda percaya nggak dengan konsep ini? Bahwa amanat agung harus diselesaikan. Iya, amin. Dan Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya message-nya yaitu Injil, tapi Tuhan memberikan kepada kita power untuk preach the gospel ini, untuk memberitakan Injil ini. Kalau mau ambil satu ya analogi lah ya kira-kira yang di dalam Alkitab ialah di dalam Matius 25. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai 10 anak darah yang menantikan mempelai. Saya selalu percaya bahwa di dalam gambaran-gambaran ini ada arti-arti. Kenapa Tuhan Yesus bilang kata 10? Kenapa dia nggak pakai 7 mempelai? Kenapa nggak 12 mempelai? Karena saya percaya kalau kita lihat ya satu studi ya di dalam ilmu teologi namanya numerologi. Tiap angka itu mewakili. 10 itu berbicara mengenai kesempurnaan aturan manusia. Ya kan kalau kita ulangan bagus dapat berapa? Ya, nilai 10 apa 100 gitu ya kan. Jadi kelipatan 10 itu kesempurnaan manusia. So, anak darah berbicara mengenai apa? Kalau kita lihat mempelai, saya percaya ini berbicara mengenai gereja, tapi gereja-gereja menurut aturan manusia yang namanya denominasi. Jadi kenapa nggak 7? Kenapa nggak 12? Kalau 12 itu kesempurnaan secara aturan Tuhan, yaitu 12 rasul, 12 suku. Ini 10. Oke? 10-10-nya sama-sama menunggu kedatangan mempelai. Saya mau tanya, yang tidur yang mana? Ada 2 kelompok, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Yang tidur yang mana? Dua-duanya tidur. Yang bijak tidur, yang bego juga tidur. Iya. Sangkakala dibunyikan. Yang siapa? Mana yang bangun? Dua-dua kelompok ini bangun. Mereka bersiap-siap. Tapi masalahnya di mana? Minyak. Kesiapan minyak mereka. Seberapa besar Anda menaruh tekanan kepada karya Roh Kudus. Lebih dari hanya sekedar percaya, aku percaya kepada Roh Kudus, tetapi memberikan dia ruangan untuk melakukan pekerjaan yang seperti dilakukan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, berarti sejak peristiwa di Azusa Street atau antara peristiwa di Upper Room di loteng atas sampai ke Azusa Street itu kan banyak gerakan-gerakan. Itu nggak bisa disebut Pentakosta selama tidak memenuhi tiga unsur tadi ya. Masif, amanat agung, dan juga berbahasa roh. Iya, kalau saya lihat begini, seperti kue lapis. Kenapa kue lapis mahal? Saya tahu lapis Surabaya ya, yang satu ini berapa? Mungkin 350, ada yang bisa 500.000. Yang telurnya 200 katanya, ada yang 150 telur, ada yang 200 telur. Satu kue? Satu kue, yang paling dikit 80 telur. Sehat makan itu? Ya sehat. Sering makan itu cepat ketemu Tuhan, saya yakin. Iya. Ya. Oke. Kenapa dia mahal? Karena dia bukan sekali dibikin, dia layer demi layer. Layer demi layer. Nah, saya melihat Tuhan bekerja selama 2000 tahun sejarah gereja itu seperti kayak kue lapis. Jadi ketika gereja itu terpuruk di dalam titik paling jelek gitu ya. Seperti kayak penjualan indulgensi yang menyebabkan Martin Luther. Akhirnya setelah Tuhan bangkitkan gereja itu ya untuk layer demi layer. Pertama yang diletakkan keselamatan dengan iman dulu. What does it mean to be saved? Orang mengalami. Kemudian ditambah lagi assurance, jaminan keselamatan. Kemudian habis itu bukan cuma tenang-tenang aja di dalam jaminan, you harus mulai mengerjakan keselamatan. Kemudian bicara mengenai pemerintahan gereja, di lapisan demi lapisan. Satu demi satu. Jadi saya sebagai orang Pentakosta, saya melihat kepada saudara-saudara yang non Pentakosta, saya akan hormat dan berkata, bapak-bapak
jasa di dalam mendirikan, sebab kami nggak bisa ada kalau nggak ada dasar yang bapak-bapak ini. Anda telah berperan di masa sebelumnya. Anda telah berperan, tapi begitu udah sampai di atas, nah disinilah toppingnya diberikan, dikasih cherry-nya, dikasih apa seperti itu. So jadi sebetulnya ini bukan untuk pit one against the other. Kita bilang, come on, mari kita kerjakan sama-sama. Bukankah amanat agung adalah bagian kita sama-sama, bukan cuma orang Pentakosta. Anda orang Baptis, Anda orang Wesleyan, Anda orang Metodis, Anda orang Presbyterian, kita harus menyelesaikan amanat agung. Harusnya sama-sama, bukannya saling ribut satu sama lain. Dan Tuhan sudah menyediakan kekuatannya. Yaitu pencurahan Roh Kudus for this generation. Tapi gerakan ini sebenarnya didukung hanya oleh gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, atau ada juga gereja-gereja misalnya Injili atau Protestan yang ngedukung kalau ini? Kita lihat dari pengalaman gereja kita ya, maka Empower 21 kan pertama kali. Gerakan Empower 21. Kalau kita lihat di dalam gereja, di dalam gerakan Empower 21 itu boleh dibilang 99% adalah gereja Pentakosta dan karismatik. Tapi tahun lalu kita diberikan kesempatan untuk host di SICC, WEA, World Evangelical Alliance. Di sini itu yang mewadai denominasi Injili. Kalangan Protestan. Kalangan Injili. So, jadi kalangan Injili pelan-pelan kita mulai berkenalan dengan ini, dan kita melihat sama kita ujungnya menggenapi amanat agung gitu ya. Gitu ya. Dan akhirnya mereka mulai terbuka gitu. So, jadi soal labeling nomor 2 lah. Gitu. Jadi sekarang Injili sebagian atau sudah sebagian besar yang masuk menyetujui Pentakosta ketiga akan terjadi? Saya nggak bisa bilang semuanya, tapi kita sudah banyak kerjasama dengan mereka. Dan World Evangelical Alliance merupakan badan tertinggi dari Persekutuan Injili. Dan itu kita sudah jalan bersama-sama sama mereka. Dan kalau memang ini Pentakosta ketiga ini memang betul dari Tuhan, kita akan lihat salah satu tandanya akan terjadi kesatuan di antara gereja-gereja. Baru Tuhan datang. Tadi saya bilang, sama seperti di dalam politik ya, kita nggak bisa lupa akan identitas kita. Yang membuat kita beda. Tapi kita juga nggak main politik identitas sebagai politik. Sebagai politikus itu bahaya. Orang kalau politikus sudah main politik identitas itu demagog itu. Nah, sama seperti kita juga sebagai orang Pentakosta, we believe and we are very proud karena Tuhan pakai kita gitu ya dengan distinct yang seperti ini. Tapi sekali lagi kita bisa ada seperti ini gara-gara apa yang teman-teman kita sudah lakukan sebelumnya. Gitu. Itu tidak bisa dibantah karena itu sejarah. Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman yang Injili, teman-teman Presbyterian, saya tahu mereka sudah kontribusi sesuatu di lapisan kue lapis ini. Dan itu besar ya, kontribusinya bukan kecil, besar mereka punya kontribusi. Nah, sekarang perkembangan terakhir tentang Pentakosta ketiga ini gimana? Kalau nanya ke saya dalam konteks saya Tuhan percayakan pelayanan di China dan di Vietnam. Itu penerimaannya luar biasa. Ini hanya gara-gara waktu kita rekaman ini masih musim COVID ini ya. Kalau COVID ini sudah selesai, ini jadwal saya udah penuh nih. Entah mereka datang kemari untuk training atau saya diundang ke sana. Kebanyakan mereka sih yang datang kemari gitu ya. China dan Vietnam. Dan ini sebentar lagi mungkin Kamboja dan Laos dan negara-negara seperti ini sangat membutuhkan gitu. Dan perkembangan gereja Tuhan di Vietnam ini sangat luar biasa gitu. Jadi artinya dalam waktu 30 tahun ini mereka berkembang kurang lebih bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dari 0,00 sekian persen ya. Orang-orang Kristen. Sekarang udah kurang lebih mencapai 2%. Itu lebih dari 3 kali lipat. Itu lebih dari 3 kali lipat ya. So itu kalau dari in my own little world, di dalam dunia saya yang kecil, saya yakin teman-teman yang lebih keliling dunia lebih dari saya bisa meyakinkan. Karena ada satu keyakinan gitu bahwa zaman dulu nggak bisa, zaman Martin Luther belum bisa menggenapi, belum kelar karena dunianya belum nyatu gitu. Masih belum global. We are the first church, we are the first generation. Kita adalah generasi pertama di mana amanat agung beritakan Injil ke seluruh dunia bisa digenapi. Dengan teknologi, dengan kemampuan yang kita miliki sekarang. So jadi kita excited di situ. Apakah cuma Asia yang sudah mendukung gerakan Pentakosta ketiga ini? Negara-negara lain sudah ada.
Tapi yang luar biasa ialah begini, kali ini juga pertama kali Asia yang merupakan motor. Asia jadi motor? Betul. Kalau dulu yang dari barat yang datang yang memberitakan Injil. Oh, itu yang Pak Niko maksud sekarang timur, dari timur yang akan pergi ke barat memberitakan Injil ini. Ya. Dan ada gini, ada satu ayat yang kita bilang begini, bahwa apa yang terjadi secara jasmani itu merupakan indikator dari apa yang terjadi secara rohani. Jadi kalau kita lihat kemajuan Asia ini di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang teknologi, kelihatan sekali. Itu bukan hanya secara di bidang itu, secara rohani juga. Bobot kekristenan sudah pindah ke negara-negara seperti China, Korea Selatan, dan Indonesia. Iya. Itu yang orang-orang dulu bilang kaki Dian itu pindah dari barat, sekarang ada di Asia. Iya. Oke, kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Amin. Terima kasih. Nah, Pak Niko merespon soal Pentakosta ketiga ini kan selain menghimbau kita banyak doa, banyak pujian penyembahan, kan dibangun menara-menara doa. Dan sampai hari ini masih ada ya? Iya. Di Sentul SICC, 24 jam. Iya. Nah, itu apa dampaknya waktu itu? Seperti begini, kalau kita lihat apa yang terjadi dari Pentakosta pertama, murid-murid memberitakan Injil di garis depan, tapi ada beberapa orang yang berdoa di rumah, seperti yang kita lihat di kitab Kisah Para Rasul 5. Gitu. Jadi waktu Petrus bertobat kemudian di penjara, orang-orang ini mendoakan dia. Jadi doa merupakan kekuatan. Kenapa? Karena doa dan keintiman dengan Tuhan juga toh adalah goal. Dia adalah titik awal dan titik akhir juga. Anda menginjil, orang diselamatkan. Diselamatkan kan tujuannya apa? Supaya beroleh persekutuan dengan Tuhan lagi kan. Jadi doa dan penginjilan adalah seperti angkatan darat dan angkatan udaranya yang ada di situ. Tapi doa ini merupakan sesuatu yang esensial. Dia juga adalah tujuan gitu. Bahkan John Piper pun bilang begitu. John Piper bilang bukan worship itu worship itu lebih tinggi daripada evangelism, dia bilang. Evangelism ada karena ada beberapa tempat yang belum ngerti worship, belum menyembah Tuhan, makanya dia menginjil. Sehingga di sini kita lihat bahwa doa harus merupakan bagian yang tidak terlepaskan juga daripada penginjilan. Dia merupakan sumber kekuatan dari penginjilan. Dia merupakan juga tujuan daripada kenapa orang diselamatkan, supaya dia berhubungan dengan Tuhan. Jadi kata doa ini digabungkan dengan kata doa pujian penyembahan, ini merupakan sesuatu yang bagus ya. Kenapa? Sebab kalau kata doa saja di at least ya, di dalam pengertian umum orang Indonesia, bahasa Indonesia, maka doa itu kayak permohonan dan permintaan. Betul. Padahal kita tahu dalam hubungan kita dengan Tuhan bukan cuma minta doang tiap hari. Kalau kita menikmati Dia, kadang-kadang kita cuma duduk dengar musik sambil dalam hati kita nyanyi, atau dengan suara kita juga kita nyanyi. Ini semua merupakan bagian daripada persekutuan dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Itu yang menjadi inti dari menara doa. Ya, itulah inti dari menara doa. Hasilnya apa sih? Hasilnya secara pribadi orang yang menghabiskan waktu di menara doa akan jadi semakin intim dan pekan. Otomatis ya. Menikmati gitu ya hadirat Tuhan. Kadang-kadang di dalam doa, menara doa, kita berdoa, ada beberapa beban doa yang kita bawa, tapi ada juga kadang-kadang kita cuma duduk dan seperti merasa di-charge. Oke, itu hasil subjektifnya. Hasil objektifnya apa? Banyak terobosan-terobosan yang terjadi. Di Perjanjian Lama ada gambaran yang indah ketika bangsa Israel berperang. Yaitu apa? Yosua maju di medan perang, tapi Musa naik ke atas bukit dan berdoa di atas gunung. Tapi kemudian tangan tangan Musa capek karena dia dari pagi sampai siang tangannya turun. Begitu tangannya turun, Yosua kalah. Betul. Sehingga naiklah Harun dan Hur untuk menopang tangan Musa. Nah, ini adalah gambaran yang baik tentang apa yang terjadi di dalam pemberitaan Injil dan kekuatan yang ada di dalam menara doa. Ya, jadi selama doa ini terus terbakar, terus dilakukan, maka Tuhan juga sedang mengerjakan hal yang lain yang bisa kita lihat secara kasat mata, begitu ya. Apa-apa yang nggak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan manusia, terobosan tiba-tiba terjadi. Dan dengar-dengar sekarang bukan cuma Indonesia yang punya, bukan cuma Jakarta yang bangun menara ya, sudah sampai ke bangsa-bangsa juga. Iya, seluruh Indonesia punya menara doa. Punya menara doa.
termasuk dan juga bangsa-bangsa. Ya, Jepang ada beberapa menara doa. Ya. Apakah mereka 24 jam, kita belum bisa memastikan semuanya, tapi paling tidak ada beberapa tempat yang secara reguler yang ditentukan untuk doa. Saya boleh kasih contoh seperti ini ya, kira-kira begini. Banyak ayam goreng di Indonesia jauh lebih enak dari Kentucky Fried Chicken. Betul. Indonesia ini negeri ayam goreng, begitu ya. Tapi kenapa? Ya mungkin anak-anaknya Petrus sudah besar ya. Tapi waktu anak Petrus masih kecil lah kira-kira, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pernah nggak dengar anak kecil ngerengek kepada mamanya, bapaknya, "Pak, ayam goreng bok belek, ayam goreng bok belek." Anda nggak pernah yang ngomong gitu juga. Ya mereka nggak tahu. Mereka akan ngomong apa? "Pak, KFC Pak, mau KFC." Kenapa? Karena KFC bukan cuma sekedar ayam goreng. KFC adalah sebuah sistem. Saya sering ke Vietnam, dan beberapa tahun ini saya kaget, karena Starbucks masuk ke Vietnam. Starbucks, kalau saya bilang sih di dalam tingkat orang yang jago kopi, itu bukan kopi lah ya. Betul. Itu mainan lah ya. Betul. Kopi Vietnam jauh lebih enak. Tapi kenapa mereka berani masuk dan berhasil di Vietnam? Kenapa? Karena Starbucks bukan cuma sekedar kopi. Starbucks itu adalah lifestyle. Orang datang, duduk, ngobrol, dan menikmati suasana. Demikian juga dengan doa. Banyak gembala, banyak hamba Tuhan percaya, doa itu penting, doa itu penting. Sampai capek ngomong kepada jemaat. But you never provide the system di mana orang enjoy berdoa. Kalau cuma ngomongin kayak gitu doang, orang jadi capek. Tapi begitu Anda disediakan satu tempat, satu konsep menara doa, di mana doa, pujian, penyembahan mengalir dengan tanpa putus. Orang bisa merasakan pengalaman langsung waktu ada di sana. Orang itu jadi seneng gitu berdoa gitu. So, jadi saya rasa ini adalah salah satu terobosan gitu ya. Akan mentransformasi banyak orang dari cara mereka berpikir. Mulai dari individual sampai tadi ada hasil-hasil yang nyata di lapangan. Tapi kita mulai dari yang individu lah. Paling nggak untuk orang yang naik ke situ pasti ada dampaknya. Dan dengar-dengar nanti Pak Niko akan bangun menara doa di tempat di mana Azusa Street. Ya. Itu betul ya? Ya. Tempatnya sudah disewa ya? Tempatnya sudah disewa. Luar biasa ya, saudara. Akan ada menara doa di tempat di mana peristiwa Pentakosta kedua itu terjadi. Akan segera dibangun di sana. Dan ngomong-ngomong menara doa di SICC, ini juga sempat ramai nih. Sebetulnya SICC itu kan pertama kali mau dibangun, katanya mau bangun gereja. Dan dana dikumpulkan, ada begitu banyak orang kumpulkan dana. Terus begitu jadi, berapa lama kemudian banyak berita nggak enak. Salah satunya karena dipicu SICC itu dipakai oleh kegiatan yang lain, buat disewakan buat acara-acara lain, acara musik. Nah itu gimana sih? Ceritanya gimana? Kita mulai dari yang besar dulu ya, baru nanti ke kasus ini ya. Kalau kita lihat di dalam sejarah, Upper Room, loteng atas yang ingat, loteng atas tuh bukan cuma peristiwa Pentakosta loh. Perjamuan makan malam juga di situ. Betul. Nah, kemungkinan besar itu juga disewa. Yesus menyewa, itu bukan punya Tuhan Yesus. Yesus menyewa dari kelompok orang Esseni. Karena kalau kita lihat dari sebelum perjamuan makan malam di Injil Yohanes, ini cuma di Injil Yohanes dicatat. Tuhan Yesus ngutus muridnya, dia bilang, lu pergi nanti ke pojok sebelah sana, lu ketemu seorang laki yang bawa buyung air. Laki yang bawa. Di Israel, komunitas laki-laki yang bawa buyung air cuma orang Esseni. Karena orang Esseni sebagian besar, 99% kagak kawin. Jadi mereka mesti angkat sendiri buyung air sendiri. Kebutuhannya. Jadi Tuhan Yesus sewa kan gitu. Habis itu mungkin murid-murid sewa juga, sewa jangka panjang, sehingga itu dijadikan kayak tanda kutip lah, headquarters. Jadi upper room itu sebenarnya ruangan pertemuan. Ruangan pertemuan yang mungkin punya pihak mana gitu yang bisa pakai. disewa. Kita lihat juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, ruang kuliah Tiranus. Ruang kuliah Tiranus. Paulus sewa atau dia diundang sebagai guest speaker, guest lecturer untuk bicara di situ. Tiranus itu filosof apa, kita juga nggak tahu. Tapi sekarang banyak sekolah Alkitab yang pakai seperti itu. Kita lihat juga semua banyak gerakan-gerakan di dalam sejarah kekristenan. Mereka terjadi nggak selalu harus di gereja atau harus di mana. Kadang-kadang tadi saya sempat lihat tentang Cambridge 7. Bagaimana Tuhan pakai 7 mahasiswa Cambridge University untuk jadi misionaris ke China di bawah Hudson Taylor, pelayanan Hudson Taylor. Itu luar biasa.
Nah, SICC bercita-cita untuk menjadi tempat seperti itu, di mana satu tempat yang easy accessible, semua bangsa bisa sampai. Saya kadang-kadang berpikir begini ya, kalau ke China sekarang kita perlu visa dan itu berat. Tapi negara ASEAN, 10 negara ASEAN bisa berkeliling tanpa visa. Dan negara maju datang ke Indonesia tanpa visa. Australia, Amerika datang ke sini. Gampang banget. Gampang sekali. Terus kalau kita melihat cost of living di Indonesia cukup murah. Betul. Ya, saya tahu Vietnam lebih murah dan mungkin Malaysia bisa lebih murah. Tapi cukup murah lah dibandingkan Singapura. Kurang lebih gitu. Dan tempat yang cukup tanda kutip aman dan nyaman yang dipakai bangsa-bangsa bisa datang. Nah, alangkah baiknya kalau itu memang berupa seperti satu gereja full time. Tapi di dalam kenyataan di lapangan waktu kita memperjuangkan itu susah. Memperjuangkan izin untuk gereja. Oh, SICC. SICC. Awalnya diajukan izin gereja. Tapi pemerintah setempat, ya kita sebut pemerintah setempat adalah ya, nggak setuju. Itu tidak memberikan izin, hanya keluar izin gedung pertemuan. Oh, izin yang keluar itu sampai hari ini berarti sampai hari ini adalah izin pertemuan yang harus bisa disewakan ke semua pihak. Oh, itu sebabnya kenapa mau nggak mau kalau ada orang mau sewa harus dikasih izinnya. Iya. Setelah para pemimpin kita berdoa, kita merasa inilah jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat presiden di dalam perjanjian baru juga, nggak semua gedungnya harus khusus gedung ibadah. Tahukah Anda, tahukah kita semua, bahwa sebelum abad keempat, orang Kristen tidak bisa bilang saya pergi ke gereja. Oh ya? Ya, gerejanya di mana? Waktu zaman penganiayaan Romawi. Oh iya. Mereka tersebar di mana-mana, di rumah-rumah. Any building can be a church. Iya. You cannot say I'm going to a church. Karena church baru ada setelah Konstantin bertobat. Iya. Ya. So jadi bukannya kita tidak mau, tetapi saya rasa juga itu mungkin agak menyalahi dengan DNA kita ya. Karena kita lebih baik apa? Kita mempunyai banyak gereja yang banyak dicabang-cabang daripada satu gereja yang masif. Ya kan? Kita lebih baik menjadi mega movement daripada satu mega church. Jadi mungkin ini semua all for the best. Tuhan atur untuk yang terbaik. Mungkin ini orang banyak nggak tahu kalau masalah izin yang memang yang akhirnya keluar untuk SICC bisa dibangun adalah izin izin pertemuan, bukan izin gereja. Makanya mau nggak mau siapapun boleh pakai. Kalau nggak bisa jadi masalah begitu. Tapi menara doa dengan tempat yang disewa-sewain itu jadi satu atau enggak sih? Terpisah. Menara doa kan ada satu gedung di tower dan apapun event yang terjadi itu menara doa mendoakan. Sebagai contoh waktu Justin Bieber konser. Ingat, saya lupa tahun berapa ya, Justin Bieber konser di situ. Maka ibu dari Justin Bieber, dia naik menara ya? Naik ke menara, dan dia baru tahu bahwa gedung yang disewa ini ternyata dimiliki oleh gereja, dan ada menara doa 24, dan dia doa, dan dia bilang kepada pendoa di lantai 12, tolong doakan anak saya, Tuhan mau pakai. Kita tahu sekarang hasilnya apa, Justin Bieber ya, saya nggak mau nilai, tapi paling nggak dia sudah nyanyi lagu-lagu rohani. Saya sempat lihat dia mimpin worship di Hillsong, New York kalau nggak salah. Dan saya lihat Tuhan pelan-pelan mulai menjamah Justin Bieber, kira-kira seperti itu. Jadi gedung terpisah SICC ada yang gedung pertemuan yang disewakan, ada lagi menara doa. Nah, menara ini doa ini disewakan untuk umum juga atau tidak? Enggak, menara doa dibuka untuk semua orang. Menara doa tidak disewa. Tapi untuk kegiatan doa atau rohani? Untuk kegiatan doa. Bukan untuk konser kayak gitu-gitu enggak ada. Semua orang welcome masuk ke dalam menara doa untuk menikmati dan merasakan hadirat Tuhan. Oke.